Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Nah, kalau alhamdulillah ya semuanya sehat ya. Baik, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, boleh satu perwakilan ketua kelasnya pimpin temannya berdoa terlebih dahulu. Ayo maju ke depan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Boleh duduk kembali Alvin. Terima kasih buat Alvin. Baik, kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu agar semua aktivitas kita berjalan dengan lancar dan dapat barokahnya. Baik, boleh berdiri sebentar. Nah, coba lihat di sekeliling kalian, apakah kelas kalian sudah bersih atau belum? Sudah. Baik, ini Ibu Guru akan jelaskan kembali kesepakatan kelas kita ya, untuk setiap pagi atau setiap harinya untuk melihat atau keadaan kelas kita, baik di lingkungan luar sekolah maupun di dalam kelas. Baik, dan di dalam pembelajaran kalian ingat ketika Ibu Guru menjelaskan silakan untuk mendengarkan ya. Dan ketika nanti pada proses pembelajaran kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Dan silakan yang lain untuk mendengarkan. Baik, boleh duduk. Baik, sebelum kita mulai Ibu Guru absen dulu ya. Ibu Guru akan sebut satu-satu. Abdul Muiz, Ahmad Andika, Alvin Apriyadi, Angga Alpareza. Mana Angga? Alfa. Aulia Pegiana, Aska Aryazid, Bayi Andrasari, Bayi Citra Dea, Bayi Fadila, Bayi Robiatul Adawiyah, Desi Hudaipah, Dea Nasya Sapitri, Dina Oktaviana, Fatimatul Zahra, Fatur Rahman, Hengki Irawan, Intan Suratul, Kalsa Okta, Hairul Wildan, Lalu Nataria, Lalu Doni, Lalu Reza, Lydia Sri Komala, mana? Alpa, Maria Ulpa, Muhammad Fahri, Muhammad Fazlan, Unsayain, Windra Sanjaya, Yardiani, Yusro Riyadi. Baik, untuk yang Alfa kita doakan apapun yang jadi kendalanya, semoga minggu depan teman-temannya yang Alfa bisa kembali belajar bersama kita. Baik, Ibu Guru kembali coba lihat di sekeliling kalian, apakah lingkungan kalian, ruang kelas kalian sudah bersih atau belum? Coba lihat. Nah, amati dulu. Bersih atau sudah? Sudah bersih atau belum?
Sudah. Ibu guru lihat semua pakaiannya sudah rapi. Tinggal bangkunya dirapikan sedikit yang ini. Nah, baik. Dan yang perlu diperhatikan adalah pada proses pembelajaran nanti apabila ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Dan yang ingin menanggapi silakan angkat tangannya. Dan yang lain silakan mendengarkan. Ya, baik. Sekarang untuk membangun atau menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara, kita sejenak untuk menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Boleh satu dari kalian untuk memimpin temannya? Maju Citra ya. Di depan. Baik, untuk sama-sama kita menyanyikan. Boleh berdiri? Indonesia tanah air, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Citra boleh duduk dan yang lain boleh duduk. Baik, sebelumnya di minggu yang lalu, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita, materi kita yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu tentang apa? Tentang kebutuhan manusia. Siapa yang masih ingat apa sih kebutuhan manusia? Siapa? Ya, boleh deh ya. Apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia meliputi sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer. 3. Dan kebutuhan tersier. Kebutuhan akan barang mewah, HP, motor, mobil, dan sebagainya. Ya, baik. Sudah dijelaskan ya. Ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan yang tadi. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari dari kegiatan ekonomi ini? Nah, dilihat, boleh kalian lihat di depan? Tujuan dari pembelajaran kegiatan ekonomi ini ada 4. Yang pertama adalah dengan mempelajari kegiatan ekonomi ini, peserta didik atau kalian
diharapkan mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah kalian atau sebagai peserta didik, kalian mampu mengidentifikasi pelaku kegiatan ekonomi siapa saja dan mampu mengidentifikasi contoh-contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di kehidupan kalian atau di sekitar lingkungan tempat kalian tinggal. Yang ketiga, tujuan pembelajaran adalah menganalisis keterkaitan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi melalui studi kasus sederhana. Nanti Ibu Guru kasih kasus sederhananya, studi kasusnya. Yang keempat, menyajikan hasil analisis kelompok melalui alur kegiatan ekonomi. Nah, sudah. Itu ada 4 kegiatan tujuan pembelajaran. Sekarang sebagai pengetahuan awal kalian, Ibu Guru mau bertanya, siapa yang tahu kira-kira apa bedanya memakai barang dan membuat barang? Apa bedanya? Siapa yang tahu? Boleh Dea? Apa bedanya? Membuat barang adalah kegiatan menciptakan barang untuk digunakan orang. Nah, terus? Memakai barang adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai barang. Nah, baik. Sudah mendengar? Nah, kalau memakai barang ialah menghabiskan nilai barang. Kalau membuat ialah yang memproduksi atau membuat barang menjadi barang jadi. Baik, di dalam pertemuan ini Ibu Guru menggunakan metode diskusi. Nanti diskusinya kelompok. Ya, yang akan Ibu Guru nilai dalam diskusi nanti adalah sikap kalian bagaimana cara berkolaborasi, bekerja sama dengan teman kelompoknya. Yang kedua, keterampilan presentasi kalian di depan kelas. Apakah kalian menggunakan bahasa yang benar? Ya, yang ketiga adalah tes tertulis. Tes tertulis ini nanti Ibu Guru kasih pada saat di akhir pembelajaran. Nah, udah? Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan semangat kalian atau membangun semangat kalian, boleh kita speaking dulu ya. Nah, boleh. Masih ingat dengan speaking kita yang kemarin? Masih. Tepuk semangat ya. Coba Ibu Guru minta tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Nah, coba tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke. Nah, sekarang Ibu Guru minta lebih banyak lagi. Tepuk 1, 1, 2, 2, 3, 3. Yes. Yes. Oke. Oke. Nah, tepuk tangan. Sudah semangat? Sudah. Sekarang kita ada pertanyaan buat kalian sebelum masuk ke dalam proses intinya. Coba kalian amati baju yang kalian gunakan pada saat ini. Terbuat dari apa baju itu? Dari kain. Kain itu terbuat dari apa? Benang. Benang itu terbuat dari apa? Kapas. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara baju itu bisa sampai kepada kalian? Kira-kira bagaimana? Bagaimana? Kita beli di pasar atau di toko sebelum ke pasar? Bagaimana prosesnya? Nah, terus yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila truk pengangkut kain atau baju itu tidak sampai kepada penjahit? Apa yang akan terjadi? Nah, maka baju itu tidak akan jadi dan kita tidak akan memakainya pada hari ini. Nah, terus untuk mendalami
pemahaman kalian, Ibu Guru punya video. Nanti kalian coba untuk sama-sama menontonnya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih sudah menonton video ini. Baik, Ibu Guru akan jelaskan apa isi dari video tersebut agar kalian lebih mengerti. Nah, di video tersebut mencakup tentang materi kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi ini mencakup 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan ekonomi untuk menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, di mana kegiatan konsumsi adalah aktivitas manusia untuk menghabiskan nilai guna dari suatu barang yang diproduksi. Sudah? Nah, dan pelaku dari distribusi, pelaku dari kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan distributor, dan pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Baik, sudah? Sekarang perhatikan gambar yang Ibu Guru tampilkan.
Baik, untuk diperhatikan, Ibu Guru bertanya, gambar apa ini? Gambar petani sedang menanam padi. Terus gambar yang kedua? Menjemur padi. Gambar yang ketiga? Mengolah atau menggiling padi. Gambar yang keempat? Mengirim apa? Mengirim padi atau mengirim beras gitu ya. Terus gambar yang kelima? Menjual beras di mana? Di pasar. Yang keenam? Memasak. Yang terakhir? Makan atau mengkonsumsi nasi, bukan beras, nasi ya. Terus gambar yang ini, sekarang kalian lihat sama-sama. Ini namanya gambar alur kegiatan ekonomi. Ya. Coba kalian amati. Coba anak-anak kalian perhatikan gambar alur dari kegiatan ekonomi ini. Kira-kira jika truk pengangkut teh dan ikan ini terkendala atau berhenti beroperasi, apa yang akan terjadi kepada kita sebagai konsumen? Coba kalian amati dulu. Nah, Ibu Guru akan membagikan LKPD-nya ya. Ini yang akan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Coba, kemarin kita sudah membagi kelompok ya. Kalian sudah mengetahui nama-nama kelompoknya, anggotanya. Nah, kalian boleh duduk bersama kelompoknya dulu. Dikat nih. Ayo, duduk dulu bersama kelompoknya. Ya. Duduk dulu. Sudah? Ibu Guru bagikan LKPD-nya dulu ya. Tekan. Baik, akan Ibu Guru jelaskan.
Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan LKPD-nya. Yang harus kalian kerjakan adalah mengidentifikasi alur kegiatan ekonomi melalui studi kasus sederhana. Yang dapat bagian ada yang dapat perjalanan sepiring nasi menjadi atau sampai ke dalam piring kita. Perjalanan ikan dari laut ke piring kita. Dan yang ketiga, perjalanan sebotol teh. Nah, yang pertama yang kalian harus identifikasi adalah yang ini ya, yang tiga. Yang kedua, tabelnya yang kalian lihat. Lengkapi tabel berdasarkan alur kegiatan ekonomi. Yang kalian harus di sana lengkapinya siapa pelakunya, siapa pelaku kegiatannya. Yang kedua, apa yang dilakukan pelaku tersebut. Nah, di tabel yang kedua. Yang ketiga, menganalisis masalah. Jika truk pengangkut ikan, pengangkut teh botol, dan pengangkut beras itu berhenti beroperasi, apa yang akan terjadi kepada satu, produsen, yang kedua, kepada konsumen, dan yang ketiga, kepada sopir truk tersebut. Sudah mengerti? Ibu guru jelaskan ulang. Jelaskan ulang? Nah, oke. Sekarang tugas yang pertama adalah kalian mengidentifikasi alur kegiatan dari 3 studi kasus sederhana. Yang pertama, perjalanan nasi ke piring kita. Yang kedua, perjalanan ikan dari laut ke piring kita. Dan yang ketiga, perjalanan sebotol teh. Nah, yang kedua, lengkapi tabel yang ada di sana ya, berdasarkan alur kegiatan ekonominya. Yang pertama yang kalian identifikasi adalah siapa pelaku kegiatan ekonominya. Yang kedua, apa yang dilakukan pelaku ekonomi tersebut. Dan yang ketiga, tugasnya adalah menganalisis masalah apabila atau jika truk pengangkut ikan, pengangkut beras, dan pengangkut teh botol itu berhenti beroperasi. Apa yang akan terjadi atau dampaknya kepada 3? Yang pertama, produsen. Yang kedua, konsumen. Dan yang ketiga, sopir truknya. Dan yang keempat, kalian membuat kesimpulan dari analisis masalah yang 3 ini, keterkaitannya. Ya, sudah mengerti? Sudah. Karena kebutuhan manusia itu sangat beragam, sangat banyak. Oleh sebab itu, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah alat pemuas kebutuhan manusia itu sangatlah terbatas. Karena kebutuhan manusia itu sangat banyak atau beragam, secara tidak langsung manusia akan terus-menerus melakukan kegiatan ekonomi, melakukan sesuatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah yang dinamakan atau yang dinamakan dalam kegiatan ekonomi. Nah, terus kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Kegiatan yang pertama kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Sekarang pengertiannya. Produksi adalah kegiatan di mana atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Contohnya, atau pelaku ekonomi yang melakukan atau yang membuat barang disebut dengan produsen. Yang kedua, distribusi adalah kegiatan ekonomi untuk menyalurkan barang atau jasa hasil produksi. Dan pelaku kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menggunakan barang atau menghasilkan
menghabiskan nilai guna dari suatu barang yang diproduksi. Dan pelaku kegiatan konsumsi itu dinamakan konsumen. Nah, di sini ada 4 faktor produksi. Yang pertama itu sumber daya alam. Yang mana yang dinamakan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sumber daya yang dihasilkan. Ya, yang dihasilkan atau yang sudah ada dari awal. Seperti apa? Seperti tanah, air, sinar matahari, udara, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja, yaitu upaya fisik dan mental yang dilakukan oleh pekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, yaitu modal. Modal ini aset yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, baik berupa fisik maupun finansial. Contohnya seperti mesin-mesin pabrik. Yang kedua, kendaraan, gedung produksi, dan alat elektronik lainnya. Yang keempat, seperti kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk mengelola atau menggabungkan faktor produksi lainnya seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Nah, di sini ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi langsung. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Apa sih bedanya distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung? Nah, di sini ada distribusi langsung adalah distribusi atau metode penyaluran produk yang atau produk dari produsen langsung kepada konsumen. Seperti, nah di sana ada sebuah perusahaan menjual melalui toko online. Sudah menggunakan toko online? Sudah seperti apa? Yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini adalah metode penyaluran produk yang melibatkan perantara seperti grosir. Yang kedua, pengecer. Nah, sudah berbelanja di grosir atau pengecer? Sudah. Itu contoh distribusi tidak langsung atau melalui perantara. Yang ketiga, distribusi semi langsung, yaitu menggabungkan antara distribusi langsung dan tidak langsung. Dua-duanya dilakukan, baik langsung ke produsen langsung ke konsumen, atau produsen melalui perantara ke konsumen. Sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Ada yang belum jelas? Boleh bertanya tentang materinya. Ada yang bertanya? Enggak apa-apa, boleh bertanya. Apa yang mungkin belum kalian pahami, belum jelas dari penjelasan ibu guru gitu. Sebelum kita memulai diskusi. Ada? Mungkin tentang pengertiannya. Atau tentang pengertian dari kegiatan ekonomi. Dari pengertian yang 3, faktor-faktor produksi. Atau dari jenis distribusi. Ada yang ingin bertanya? Boleh, ayo. Jangan takut, enggak apa-apa. Angkat tangannya, enggak apa-apa. Ayo. Citra, ayo Citra. Angkat tangannya kalau mau bertanya. Apa bedanya produksi barang dan produksi jasa? Sekarang kita beralih kepada produksi dulu ya. Nah, di sini produksi itu adalah jenis atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Apa sih bedanya produksi barang dan produksi jasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu, boleh Kalsa, ayo jawab temannya. Perbedaan produksi barang dan produksi jasa adalah produksi barang adalah mengubah sifat atau bentuk suatu benda menjadi barang yang bisa disentuh dan dilihat. Sedangkan produksi jasa adalah menciptakan nilai melalui layanan atau keahlian tanpa mengubah bentuk fisik. Nah, sudah Citra? Nah, Ibu Guru jelaskan lagi. Apa bedanya produksi barang dan jasa? Kalau produksi barang itu produksi yang melakukan perubahan fisik. Barangnya itu bisa berupa atau bisa kita lihat, bisa kita sentuh.
Sekarang Ibu Guru tanya. Contoh dari produksi barang. Baju kalian bisa dilihat, bisa disentuh? Bisa. Jilbab kalian bisa dilihat, bisa disentuh? Bisa. Apa saja barang yang bisa dilihat atau bisa disentuh? Meja, apalagi? Buku, apalagi? Pulpen, apalagi? Kertas, apalagi? Sepatu, apalagi? Intinya produksi barang itu produksi yang mengubah fisik akan tapi bisa dilihat dan bisa disentuh. Nah, kalau produksi jasa, yaitu seperti layanan, kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa menyentuhnya, akan tetapi ada kepuasan tersendiri yang kita rasakan, seperti pelayanan kesehatan. Dokter, kalau kalian sakit, kemana? Ke dokter. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian inginkan? Sehat. Sehatnya itu dari mana? Ada solusi di sana. Seperti apa lagi? Layanan apa lagi? Layanan apa lagi? Hah? Perbankan. Atau yang sering ke bengkel. Ceritanya mogok ini motornya. Nah, ke bengkel itu merupakan layanan atau jasa. Apalagi salon kecantikan. Nah, yang sering pergi ke salon kecantikan. Jasa itu berupa jasa. Kepuasan tersendiri yang kalian dapatkan dari sana. Tidak bisa kalian lihat, tidak bisa kalian sentuh jasanya. Sudah? Sudah mengerti Citra? Sudah. Ada yang lain yang mau bertanya? Ya, boleh. Apa? Coba diulang. Yang besar suaranya biar bisa didengar oleh temannya. Masuk bagian dari distribusi. Ada yang bisa menjawab? Kalau kita menerima barang dari Shopee katanya, apakah ini merupakan kegiatan distribusi? Ya. Kalau mau jawab silakan angkat tangannya, boleh? Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang mau menanggapi pertanyaan temannya? Guru yang jawab. Contohnya kalau kita menerima barang dari jasa kurir, gitu ya, dari kurir, kita memesan lewat aplikasi Shopee. Apakah ini termasuk dalam distribusi? Iya. Karena kurir itu termasuk menyalurkan produknya kepada konsumen. Nah, dalam distribusi contoh distribusi ini termasuk ke dalam distribusi langsung kah? Tidak langsung kah? Atau tidak langsung? Kenapa tidak langsung? Iya, betul. Siapa yang menjawab? Nah, karena ini melalui perantara. Atau bisa dikatakan langsung juga, karena kalau langsung itu langsung dijual lewat aplikasi. Nah, bisa langsung, bisa tidak langsung. Sudah? Sudah mengerti, Dina? Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke diskusi. Ada yang bertanya lagi? Boleh, ayo. Kalau kita sebagai konsumen barangnya tidak sesuai, apa boleh kita kembalikan? Nah, kalau kita sebagai konsumen, barangnya tidak sesuai dengan pesanan kita. Ini kita memesan dari mana dulu? Dari aplikasi online. Apakah barangnya bisa kita kembalikan atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan sayang. 1 orang atau 2 orang boleh angkat tangan dulu. Caranya gitu. Siapa yang mau menanggapi? Ayo. Boleh kalau saya. Jika kita memesan barangnya tidak sesuai dengan pesanan kita. Tergantung pabriknya. Citra tergantung pabriknya, kata Kalsa. Gimana? Nah, yang perlu kita pahami adalah kita memesan barang dari mana dulu? Secara langsungkah dari pasar atau dari aplikasi online? Kalau aplikasi online ada aplikasi yang menyediakan
Kalau barangnya tidak sesuai boleh dikembalikan. Atau tergantung dari toko yang tempat kita memesan. Sudah ada kesepakatankah? Soalnya kalau kita memesan dari online itu ada deskripsinya. Nanti apabila barang yang kita pesan itu tidak sesuai dengan pesanan kita, boleh dikembalikan asal dengan menggunakan video unboxing gitu biasanya. Ya, harus ada video unboxingnya, itu membuktikan bahwa dari awal kita membuka sampai akhir itu apakah pesanan kita itu sesuai atau tidak. Nah, kalau tidak ada videonya, boleh dikembalikan. Tapi konfirmasi dulu kepada toko yang tempat kalian beli. Kalau aplikasi Shopee sudah terjamin, ada. Proteksi kerusakan ada. Sudah, Citra? Sudah. Ada yang lagi bertanya? Sudah cukup? Cukup. Sudah mengerti berarti? Sudah mengerti? Sudah atau belum? Sudah. Sekarang sebelum diskusi, untuk membangkitkan semangat kalian, boleh kita ice breaking dulu? Boleh, bolehkah? Boleh. Ayo kita ice breaking dulu. Tepuk semangatnya mana? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, sekarang tepuk 1, 2, 3 gitu ya. Tepuk 1, 2, 3. Nah, sekarang 2 kali. Tepuk 1, 1, 2, 2, 3, 3. Boleh tepuk tangan. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi. Sekarang kalian amati dulu ya. Nah, gambarnya yang sudah Ibu Guru bagikan. Gambar apa itu? Orang lagi apa? Kegiatan ekonomi yang dilakukan apa saja? Nah, kalau di teh ini gambar apa? Petani lagi? Mencabut. Memetik. Nah, memetik teh. Yang kedua? Mengolah di pabrik teh. Yang ketiga? Mengirim atau menyalurkan teh ke supermarket tempatnya menjual, dan yang membeli adalah konsumen. Kalau di sini ini kegiatan pertama, nelayan sedang memancing, menangkap ikan gitu ya. Yang kedua, membawa ikan hasil tangkapan ke pelelangan ikan. Nah, yang ketiga, menyalurkan ikan ke pasar. Gambar ini sedang siapa yang membeli? Ibu sebagai konsumen. Ibu membeli ikan, ibu memasak ikan dan oke, boleh sekarang didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau ada yang masih dibingungkan dengan LKPD-nya, boleh ditanyakan ke Ibu Guru. Ya. Ya, tulis nama anggota kelompoknya dulu. Tulis nama anggota kelompoknya dulu, siapa-siapa nama anggota kelompoknya. Tulis anggota kelompoknya. Siapa nama ini gitu. Iya, kami 5. Tulis nama kelompoknya siapa-siapa. Tulis nama anggotanya dulu. Sudah, terus lanjut ke pertanyaan ini. Identifikasi masalah. Siapa namanya ini gitu, udah ini. Boleh diskusi kelompoknya. Muiz. Nah, ada yang ditanyakan. Nah, lengkapi tabelnya.
Ini kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang apa ini? Ini judulnya. Nah, studi kasus sederhana perjalanan ikan dari laut ke piring kita. Yang kalian identifikasi ini kegiatan ekonominya. Yang ini. Siapa pelaku produksi? Gitu, ditulis dulu. Siapa saja? Ya, di sini. Siapa kegiatan produksi? Kegiatan produksi, siapa pelakunya? Nah, terus apa kegiatan nelayan? Itu kalau nelayan, apa kegiatannya? Terus distribusi itu siapa? Siapa dari distribusinya? Truknya. Nah, apa kegiatannya? Ya, tulis nanti ya. Terus konsumsi. Siapa yang jadi konsumennya di sana? Ibu dan anak. Apa kegiatannya? Bisa ditulis. Ditulis dulu. Nah, sekarang tulis. Diskusi. Dicari jawabannya di paketnya, Alvin. Diskusi sama Kalau yang mau bertanya, ada yang masih belum paham tentang LKPD-nya, boleh tanyakan. Sudah paham? Bawah ini berdasarkan alur perjalanan nasi. Nah, dari awal sampai kita makan nasi di meja makan. Iya. Produksi, kegiatan produksi, siapa jadi pelaku produksi di sini? Kalau dia nasi gitu, perjalanan nasi, produksi siapa? Siapa yang jadi produksinya? Pelakunya. Siapa? Petani. Apa yang dilakukan petani? Kegiatannya apa? Menanam padi, apalagi? Menjemur, apalagi? Ada lagi? Ada lagi atau sudah? Sudah, boleh ditulis. Nanti distribusinya siapa yang jadi pelaku distribusinya? Nah, siapa coba? Siapa? Siapa ini? Teruk. Siapa pelakunya? Teruk. Misal kalau teruk, apa yang dilakukan oleh teruk itu? Kegiatannya, aktivitas teruknya. Nah, mengangkut, menyalurkan padi kepada kepada penjual atau kepada ke pasar. Nah, sekarang kegiatan ekonomi konsumsi, siapa yang jadi konsumennya? Doni boleh. Semua kita sebagai konsumen. Ibu guru juga makan nasi, kalian juga makan nasi, berarti kalian termasuk dalam konsumen. Apa kegiatan konsumen? Memakan nasi. Terus siapa yang masak nasi di rumahnya? Ibunya. Siapa yang membeli beras? Bapaknya yang membeli beras. Ibunya yang memasak, anaknya yang makan gitu. Boleh ditulis. Ditulis dulu jawabannya. Sudah? Sudah yang kedua? Yang ketiga tentang apa?
atau distributor yang mengangkut ikan berhenti beroperasi, apa dampaknya bagi nelayan atau produsen, kita sebagai konsumen, dan supir truk yang menjadi distributor. Analisis sekarang, jika terjadi truk pengangkut ikan gitu berhenti beroperasi, entah karena dia mogok, bannya pecah atau apa truknya, apa yang akan terjadi kepada kita sebagai produsen? Nelayannya apa yang akan terjadi? Konsumen, kita yang memakannya, apa yang akan terjadi? Supir truknya apa? Sudah, ini kelompok ini. Ada pertanyaan? Apa? Zahra? Sudah jadi? Coba Ibu Guru lihat. Siapa yang jadi produksinya? Ini perjalanan apa? Ini perjalanan Apa? Perjalanan? Perjalanan? nasi dari sawah ke piring. Nah, nasi dari sawah ke piring kita. Siapa yang jadi produksinya? Siapa? Siapa? Siapa yang jadi produksinya? Petani. Petani. Kalau kalian jadi petani, nah kalian yang jadi produksinya. Apa aktivitas yang dilakukan petani? Menanam padi, menjemur padi, menggiling padi. Nah, terus kalau kegiatan distribusinya? Teruk. Siapa yang jadi pelakunya? Teruk. Terus? Mengangkut atau Aktivitas teruk. Ya, aktivitasnya. Terus yang ketiga? konsumsi. Nah, siapa yang jadi konsumennya? Ibu dan anak. Ibu dan anak atau kita gitu ya. Apa aktivitas yang dilakukan? Nasi, atau makan nasi. Nah, kita memakan nasi apa, Citra? Tulis jawabannya. Ya. Iya. Langsung jawaban saja ditulis. Ini sudah ada kotaknya, ditulis di sini. Isi lengkapi tabelnya dulu. Tulis jawabannya. Mana sudah? Tulis jawabannya di sini. Tulis. Lengkapi tabelnya dulu. Siapa? Apa kegiatannya? Produksi kah? Ibu Guru. Distribusi kah? Ini sekolah satu. Ibu Guru. Ini cerita apa? Cerita tentang Ini perjalanan perjalanan sebotol teh. Yang kalian identifikasi apa? Nah, yang ini kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa jadi pelaku produksi? Petani. Apa aktivitasnya? Memanen teh dan ya, terus kegiatan ekonomi yang kedua, distribusi. Siapa yang jadi pelakunya? Terus, apa aktivitasnya?
Toko. Terus yang ketiga, konsumsi. Siapa yang jadi pelakunya? Kita. Kita itu boleh ibu, boleh bapak, boleh kalian, boleh adik gitu. Apa yang dilakukan aktivitasnya? Nah, apa yang dibeli? Dan mengkonsumsi. Nah, yang ketiga sekarang. Analisis masalah yang diberikan. Jika truk pengangkut atau distributor berhenti beroperasi, apa dampaknya bagi petani atau produsen? Yang pertama. Yang kedua, kepada konsumen kita sebagai penikmat teh gitu. Apa dampaknya bagi sopir truk yang mengangkut itu? Nah, sekarang analisis. Diskusi sama temannya. Kira-kira apa yang akan terjadi dampaknya? Diskusi Aska. Sudah di nomor 3. Kalau truknya berhenti beroperasi, apa yang akan terjadi kepada produsen? Yang pertama, ini tentang apa? Tentang perjalanan ikan dari laut ke piring kita. Bagaimana perjalanannya? Dari awal sampai kita bisa memakannya atau menikmatinya. Kalau truk pengangkut ikan ini berhenti beroperasi, apa yang akan terjadi kepada penelayan, kepada kita penikmat ikan, dan kepada sopir truk yang mengangkut atau menyalurkan ikannya? Coba diskusi, analisis dulu, diskusi bersama. Nomor 3-nya. Jika truk pengangkut, ini tentang apa? Perjalanan apa? Studi kasusnya tentang apa? Tentang Nasi dari sawah ke piring. bagaimana prosesnya dari awalnya petani menanam sampai kita dapat memakan nasi itu. Nah, sekarang yang kedua sudah, yang ketiga sekarang. Kalau truk pengangkut ini, mana dia? Mana truknya? Nah, ini kalau truknya pengangkut berasnya berhenti beroperasi, apa yang akan terjadi kepada petani? Apa yang akan terjadi kepada kita penikmat nasi? Apa yang akan terjadi kepada supir truknya? Coba diskusi bersama kelompoknya. Analisis sekarang. Baik, sudah jadi? Sudah? Sudah jadi? Sudah. Sekarang Ibu Guru akan meminta yang presentasi. Ibu Guru pilih secara acak atau secara sukarela? Secara sukarela. Sekarang siapa yang sukarela mau mempresentasikan hasilnya? Ayo angkat tangannya. 1, siapa lagi? 2, siapa lagi? 3. Kelompok berapa? Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Boleh maju ke depan. Oke, boleh kelompok yang sudah
Angkat tangan secara sukarela, boleh maju ke depan untuk presentasi. Iya. Dua orang, enggak apa-apa. 2 orang perwakilannya. Di sini di depan sayang, di depan. Di depan. Kelompok 1 dulu ya. Oke, untuk temannya boleh didengarkan. Silakan didengarkan temannya yang presentasi. Kalau ada tanggapan, kalau ada pertanyaan dan saran untuk kelompok yang presentasi, silahkan angkat tangannya dulu, ya, baru berbicara. Boleh silakan untuk dimulai kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alur kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, produksi. Siapa pelakunya? 1. Petani. Apa yang dilakukan? 1. Memanen teh. 2. Mengelola teh di pabrik. Kegiatan ekonomi yang kedua, distribusi. Siapa pelakunya? Truk. Apa yang dilakukan? 1. Mengangkut atau menyalurkan teh ke pasar atau toko. 3. Konsumsi. Siapa pelakunya? Kita. Apa yang dilakukan? Membeli di pasar atau di toko. 2. Minum teh. Jika truk pengangkut atau distributor berhenti beroperasi, apa dampaknya bagi petani atau produsen? Jika truk pengangkut teh berhenti beroperasi, maka petani sebagai produsen akan mengalami kerugian karena hasil panen tidak dapat dikirim ke pabrik atau pasar. Hal ini menyebabkan penumpukan dan penurunan kualitas teh, serta menurunnya pendapatan petani. Selain itu, rantai pasok teh akan terganggu dan harga jual di tingkat petani dapat menurun. Dengan demikian, keberlangsungan distribusi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi petani dan kelancaran industri teh. Apa dampaknya bagi kita konsumen? Jika truk pengangkut teh berhenti beroperasi, pasokan teh ke konsumen akan terganggu. Hal ini menyebabkan kelangkaan teh di pasaran, kenaikan harga, dan menurunnya konsumsi. Dampak ini juga memengaruhi produsen, pedagang, dan saluran rantai distribusi teh. Apa dampaknya bagi sopir truk atau distributor itu sendiri? Jika truk distribusi teh berhenti beroperasi, sopir truk akan mengalami dampak signifikan, terutama berupa hilangnya penghasilan dan insentif, meningkatnya tekanan psikologis akibat ketidakpastian pekerjaan, serta kemungkinan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan tanggungan keluarga. Selain itu, karir dan keterampilan profesional sopir bisa terhambat, dan dampak sosial maupun ekonomi jangka panjang juga berpotensi muncul. Intinya, berhenti truk langsung mengaruhi stabilitas finansial, mental, dan sosial sopir. Kesimpulannya, produksi menentukan jumlah teh yang tersedia, distribusi memastikan teh sampai ke pasar atau konsumen, dan konsumsi menciptakan permintaan yang mendorong produksi berikutnya. Dengan demikian, ketiga kegiatan ini membentuk siklus yang saling mendukung dalam kegiatan ekonomi petani teh. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya?
Tidak ada. Boleh lanjut ke kelompok yang kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Sekarang lanjut ke kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu alur kegiatan ekonomi. Alur kegiatan ekonomi judulnya apa? Perjalanan nasi dari sawah ke piring kita. Ya. Terus Kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Siapa pelakunya? 1. Petani. Apa yang dilakukan? Menanam padi, menjemur padi, menggiling padi. Distribusi. Siapa pelakunya? Truk. Pengangkut atau menyalurkan padi. Konsumsi. Ibu dan anak. Membeli beras, memasak nasi, anak memakan nasi. Kamu baca soal. Jika truk pengangkut atau distributor berhenti beroperasi, apa dampak? Jika truk pengangkut atau distributor berhenti beroperasi, apa dampaknya bagi petani atau produsen? Petani tidak bisa menjual hasil panen tepat waktu sehingga beras hasil panen menjadi menumpuk dan petani akan merugi. Apa dampaknya bagi kita atau konsumen? Terhentinya pasokan beras ke pasar, kenaikan harga beras, rumah tangga kesulitan memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga berdampak pada gizi dan ketahanan pangan. Apa dampaknya bagi sopir truk atau distributor itu sendiri? Supir truk akan kehilangan pendapatan utama, sehingga supir truk tersebut akan menganggur dan akan berakibat pada kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesimpulan kelompok. Barang yang diproduksi perlu didistribusikan agar dapat sampai ke konsumen. Sementara itu, kegiatan konsumsi mendorong produsen untuk terus memproduksi barang dan jasa, sehingga siklus ekonomi dapat terus berlanjut. Ada yang mau ditanyakan? ada yang mau bertanya? Ada, silakan. Kegiatan yang harus kamu lakukan masih dalam kegiatan produksi, yaitu membuat tembakau menjadi Barang. tembakau yang siap untuk diedarkan atau dibeli oleh konsumen. Nah, boleh tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak? Boleh lanjut lagi ke kelompok 3. Sekian. Mic-nya. Tadi yang aku cari. Ya, sekarang lanjut ke kelompok 3. Judulnya dulu dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perjalanan ikan dari laut ke piring kita. Kegiatan ekonomi, produksi. Siapa pelakunya? Nelayan. Apa yang dilakukan? Menangkap ikan. 2. Membawa ke pelelangan ikan. Kegiatan ekonomi, distribusi. Siapa pelakunya? Truk. Apa yang dilakukan? Penyaluran ikan ke pasar. Kegiatan ekonomi, konsumsi. Siapa pelakunya? Ibu dan anak. Apa yang dilakukan? 1. Membawa ikan di pasar. 2. Memasak ikan. Anak memakan ikan. Jika truk pengangkut atau distributor berhenti beroperasi, apa dampak bagi nelayan atau produsen? Jika truk pengangkut distributor berdiri beroperasi, nelayan sebagai produsen akan sangat dirugikan karena hasil tangkapan tidak dapat
distribusikan ke pasar. Akibatnya, ikan mudah busuk, harga daerah nelayan turun, dan pendapatan nelayan menurun. Selain itu, rantai pasok ikan ke konsumen terganggu hingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga di tempat lain. Dengan demikian, kelancaran distribusi sangat penting untuk menjaga keseimbangan harga, kualitas produk, dan kesejahteraan nelayan. Apa dampak bagi kita konsumen? Jika truk pengangkut atau distributor berhenti beroperasi, maka distribusi barang akan terganggu sehingga pasokan di pasar menurun. Akibatnya, harga barang bisa naik, pengiriman menjadi terlambat, dan ketersediaan kebutuhan pokok berkurang. Hal ini berdampak langsung pada konsumen karena sulit mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga terjangkau. Apa dampaknya bagi supir truk atau distributor itu sendiri? Jika truk pengangkut berhenti beroperasi, sopir truk akan mengalami dampak yang cukup besar, terutama dalam hal ekonomi karena kehilangan sumber pendapatan utama. Selain itu, mereka juga bisa menghadapi tekanan psikologis akibat ketidakpastian pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Dampak ini tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga berpengaruh pada keluarga dan lingkungan sosial sopir. Kesimpulan kelompok. Berdasarkan jawaban di atas, mengapa ketiga kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi disebut saling berkaitan erat? 1. Produksi. Ikan tangkapan harus didistribusikan agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. 2. Tanpa salah satu dari kegiatan tersebut, proses ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. 3. Dengan demikian, ketiganya membentuk rantai yang saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta masyarakat. Adion. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang kisah perjalanan sepiring nasi gitu ya, sepiring ikan atau ikan dari laut ke piring kita, dari awal kegiatan dari penangkapan sampai kita bisa makan ikan, ataukah dari pelakunya, apa aktivitas pelakunya, atau kalian ada pengalaman menangkap ikan, sudah ke pasar ikan, apa yang kalian lakukan, termasuk kegiatan ekonomi apa itu? Sering makan ikan? Sering makan nasi? Sering, karena itu kebutuhan pokok. Apalagi kita tidak makan nasi, tidak kenyang gitu ya. Atau sering minum teh, mengkonsumsi sebotol teh? Sering. Kalau kalian memakan atau mengkonsumsi nasi, kalian kegiatannya itu tergolong dari kegiatan apa? Sebagai apa pelakunya? Kalau kalian mengkonsumsi nasi gitu, kalian bertugas sebagai pelakunya. Pelaku apa? Sebagai konsumen. Kalau ibu membeli beras, konsumsi, ya. Kalau ada truk pengangkut beras ke pasar, dia sebagai pelaku apa? Distributor. Kalian sering meminum teh? Sering. Belinya di mana? Di mana? Supermarket. Supermarket itu termasuk dalam kegiatan ekonomi yang apa? Pelaku apa? Sebagai apa? Sebagai tokonya. Sebagai apa tokonya? Sebagai distribusi, karena dia menyalurkan tempat kalian membeli.
Kalau kalian meminum teh sebagai apa? Sebagai konsumen. Yang menikmati teh itu sebagai konsumen. Pernah memakan ikan? Pernah. Pernah melihat petani? Pernah melihat nelayan menangkap ikan? Pernah. Pernah. Sekarang boleh duduk. Yang presentasi. Terima kasih kepada presentasi. Boleh tepuk tangannya dulu. Nah, jadi boleh duduk dulu. Baik, dengan berakhirnya presentasi yang tadi, maka kesimpulannya, kita akan buat kesimpulan bareng-bareng ya, bersama-sama. Kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Apa? Kegiatan ekonomi apa? Apa maksudnya kegiatan ekonomi? Aktivitas yang dilakukan dalam atau untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi meliputi 3 kegiatan. Yang pertama apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Terus, sekarang Ibu Guru tanya, kira-kira setelah belajar atau pembelajaran yang tadi, apa hal yang menarik yang kalian pahami? Boleh, Kalsa? Nah, kami bisa mengetahui tentang kegiatan ekonomi. Gitu. Terus, dari alur kegiatan ekonomi yang 3, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang mana yang menurut kalian paling penting? Kenapa distributor? Karena kalau tidak ada distributor atau penyalur, maka barang yang diproduksi oleh produsen itu tidak sampai ke konsumen. Yang kedua, kalau truk pengangkutnya atau distributornya berhenti beroperasi, maka konsumen tidak dapat mengkonsumsi barang yang diproduksi oleh produsen. Gitu. Dan kesimpulannya, kenapa bisa produksi itu berkaitan? Apa kaitannya? Kaitan dari ketiga kegiatan ekonomi itu. Apa kaitannya? Kenapa bisa berkaitan? Karena saling mengikat. Karena kalau tidak ada distributor, tidak ada barang yang diproduksi, tidak ada barang yang dikonsumsi. Sekarang Ibu Guru akan bertanya dulu, sudah mengerti materinya atau belum? Sudah. Sekarang Ibu Guru mau informasikan untuk materi selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya. Kita akan di pertemuan selanjutnya di minggu depan ya, kita akan mempelajari materi lanjutan tentang kegiatan ekonomi, yaitu pelaku ekonomi secara terperinci. Kalau tadi cuma gambaran saja, akan tetapi kalau besok itu lebih terperinci gitu. Yang ketiga, ada yang bertanya tentang pembelajarannya? Sudah. Sekarang untuk kegiatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Boleh apresiasinya untuk kalian, tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih untuk apresiasi kalian. Sekarang agar lebih barokahnya, kita berdoa sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk penutup, Ibu Guru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.